Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sen Agustin dari kelas 10 TJKT 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang firewall. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu firewall filter chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, ada 3 bagian ya, yaitu ada input, yaitu untuk memblokir paket menu router. Yang kedua ada output, yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang terakhir ada forward, yaitu memblokir paket yang melewati router. Selanjutnya ada firewall filter konsep if then. If paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu web, FTP, ICMP, atau DNS. ICMP adalah protokol yang memungkinkan penggunaan untuk melakukan ping. Pada settingan di atas, kita tambahkan protokol agar lebih spesifik. Maksudnya, jadi hanya protokol ICMP saja yang diblok, sehingga protokol-protokol lainnya tidak ikut terblok. Selanjutnya ada 10. Nah, dari spesifikasi paket di atas, yang sudah kita tentukan, maka action apa yang kita tentukan, maka action apa yang diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Lalu ada firewall filter strategi, yaitu ada accept view, drop any, ada drop view, accept any. Contoh kasusnya, kasus yang pertama, ada 2 komputer tidak bisa ping ke internet, dan 3 komputer sisanya itu bisa. Dan kasus yang kedua, 2 komputer bisa ping ke internet, dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Untuk kasus pertama, kita bisa menggunakan drop view, accept any. Hal ini karena kita bisa memblokir beberapa dan menerima sisanya. Kemudian untuk kasus kedua, kita bisa menggunakan accept view, drop any. Hal ini karena kita bisa menerima beberapa dan memblokir sisanya. Lalu ada studi kampus. Ada beberapa poin. Yang pertama, hanya beberapa VCP yang ping router, sisanya tidak bisa. Yang kedua, hanya beberapa VCP yang ping server, sisanya tidak bisa. Yang ketiga, hanya beberapa VCP yang tidak bisa ping internet, sisanya yang bisa. Dan yang terakhir, memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Untuk topologinya masih sama dengan yang topologi sebelumnya. Di sini kita memiliki satu mikrotik yang terhubung ke server dengan Ether 3 dan yang terhubung ke jaringan LAN dengan Ether 2. Jadi, untuk yang kasus ketiga ini, dia memiliki perumpamaan seperti hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet dan sisanya bisa. Berarti kita definisikan terlebih dahulu kalau VPC berapa saja yang tidak bisa ke ping internet. Kita pilih VPC 2 dan VPC 3. Dia tidak bisa ping ke internet, sedangkan untuk VPC 1, VPC 4, dan juga VPC 5 itu bisa ping ke internet, dan juga server pun bisa ping ke internet. Maka, chain apa yang cocok digunakan pada kasus ini dan juga strategi apa yang bisa kita gunakan. Nah, untuk chain-nya itu bisa menggunakan yang namanya forward. Karena kita sepakat bahwa ternyata data yang melewati router yang tujuannya adalah internet, dan strateginya karena di sini kita ingin memblokir beberapa VPC, berarti kata kuncinya drop. Kemudian kita izinkan sisanya 1, 4, 5, dan server. Berarti accept sisanya any. Nah, berarti forward yang akan kita gunakan ataupun chain yang akan kita gunakan adalah forward. Dan strategi yang akan kita gunakan adalah drop view, accept any.
Langsung saja kita praktikkan di Winbox. Lalu pergi ke menu IP, kemudian pergi ke menu Hardware. Di sini untuk filter rules ada kasus pertama dan kasus kedua bisa kita disable. Konfigurasinya ada tapi tidak aktif dan ketika sudah kita lakukan, mari kita konfigurasi untuk kasus yang ketiga ini. Kita akan melakukan strategi yang namanya drop view except any dengan change forward. Nah, kita mulai di sini. Tambahkan baru kita definisikan untuk VPC 2 dan VPC 3. Jadi, nanti dropnya ada dua. Yang pertama untuk VPC 2 terlebih dahulu. Di sini bagian tipnya bagian general. Kita sepakat menggunakan forward karena yang melewati router kemudian source address-nya kita isikan IP address-nya si VPC 2. Lalu dia mendapatkan 253 untuk yang VPC 3, dia mendapatkan 252. Nah, kita tuliskan untuk yang VPC 2 terlebih dahulu yaitu 253. Untuk DST address-nya kita kosongkan saja. Kemudian bagian protokolnya kita pilih yang ICMP karena kita ingin ngeblok VPC 2 dan VPC 3 untuk akses PIN ke internet. Maka protokol yang cocok adalah ICMP. Kemudian untuk out interface kita pilih yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1. Nah, kemudian bagian general sudah benar dan untuk bagian action-nya kita pilih yang drop, lalu apply dan OK. Ini merupakan drop untuk VPC 2. Lalu kita lakukan drop satu lagi untuk VPC 3. Lakukan copy untuk generalnya, kita kasih IP address VPC 3 yaitu 252. Bagian chain-nya tetap sama yakni forward. Protokolnya tetap sama yakni ICMP dan out interface-nya juga sama yakni Ether 1. Untuk generalnya, kita kasih IP address VPC 3 yaitu 252. Bagian chain-nya tetap sama yakni forward. Protokolnya tetap sama yakni ICMP dan out interface-nya juga sama yakni Ether 1. Lalu bagian action-nya kita lakukan drop lalu apply lalu OK. Jadi di sini kita memiliki dua rule drop yaitu PVC 2 dan PVC 3. Untuk PVC 2 dan PVC 3 di mana dia diblokir untuk akses ke internet, kita buat satu rule lagi yaitu accept any di mana kita izinkan sisanya yaitu 1, 4, 5 dan server bisa akses ke internet. Nah, kemudian kita tambahkan rule baru di sini. Kita pilih untuk menggunakan forward. SRC address bisa dikosongkan saja. Kemudian protokolnya menggunakan ICMP dan bagian out interface-nya menggunakan Ether 1. Nah, untuk bagian action-nya kita pilih accept karena ingin diizinkan, lalu klik apply dan klik OK. Nah, kemudian ada firewall filter kasus 4. Kita bisa pergi ke environment internet kita. Kita coba kembangkan topologi yang ada di sini. Kita memiliki satu perangkat router yang terhubung ke server dan juga terhubung ke jaringan LAN. Di sini, pada jaringan lainnya, saya akan coba tambahkan satu klien yang memiliki tampilan GUI bebas maupun menambahkannya dengan sistem operasi apa. Di sini, saya telah memiliki Linux, maka saya akan menambahkannya dengan sistem operasi Linux, ya teman-teman. Nah, lalu untuk Linux akan saya gunakan dengan varian Destory Linux Lex. Icon yang saya ganti dengan yang desktop karena desktop itu mendefinitifkan GUI. Untuk UI, kemudian untuk pengaturan yang lain itu bisa default, kemudian save. Setelah itu kita bisa menyalakan Linux ini. Nah, lalu setelah berhasil dinyalakan, nantinya akan ada hubungan ke switch, jadi dia nanti posisinya bagi klien juga. Kita koneksikan pada internet yang ada di switch dan klik save. Nah, maka kita bisa langsung saja implementasikan kasus yang ada di troubleshoot kasus yang akan kita hadapi. Kita ambil saja satu kasus aja ya teman-teman, yaitu dari YouTube.
Kemudian pastikan sudah terhubung dengan Winbox-nya. Untuk konfigurasi firewall filternya bisa disable saja, jadi tidak mengganggu nantinya. Disable itu artinya konfigurasinya ada, tapi tidak aktif. Di sini karena saya posisinya ingin memblokir seluruh visi yang ada di klien strategi, yang akan kita gunakan adalah drop any. Drop itu artinya ngeblokir, lalu any itu artinya semuanya. Nah, untuk chain-nya menggunakan chain forward. Kita tambahkan rule baru untuk memblokir YouTube. Tentu saja kita akan menggunakan chain forward karena dia mengarah ke Ether 1. Untuk SRC address-nya bisa diisikan dengan IP ataupun nantinya bisa kita kosongkan saja. Tapi kalau kasus kali ini kita ingin ngeblokir dari seluruh klien, maka kita dipilihkan untuk menu address-nya adalah ditutup atau dikosongkan. Maka artinya siapapun tidak bisa mengakses YouTube seperti itu. Nah, untuk protokolnya bisa kita isi TCP dan DSC port-nya yaitu 443. Kemudian kita pergi ke bagian advanced, lalu bagian TLS host-nya diisi dengan youtube.com. Nah, pada bagian action kita lakukan drop, kemudian klik apply dan OK. Nah, kita bisa pergi ke browser yang berbasis GUI. Kemudian kita buka terminal Linux-nya, lalu kita klik menu, setelah itu bakal muncul gambar yang berbasis web atau browser yang seperti ini. Nah, kemudian setelah muncul, klik new. Nah, nantinya kalian klik youtube.com dan pastikan tidak dapat diakses karena sudah diblokir. Nah, setelah muncul tampilannya seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil ngeblokir si YouTube-nya, teman-teman. Selanjutnya ada firewall filter firewall log. Log merupakan fitur yang dikenakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat ataupun menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter menggunakan action log. Jadi kita bisa coba mengakseskan fitur firewall log ini pada salah satu contoh studi kasus kita, yaitu kasus yang terakhir di mana kita sudah berhasil mengakses firewall filter untuk klien tidak bisa mengakses YouTube. Kemudian kita ke Winbox kita. Nah, pergi ke menu IP, lalu klik bagian firewall. Lalu kita tambahkan rule yang terakhir untuk ngeblokir klien semua yang ada. Kemudian bagian action-nya ada tulisan log yang langsung saja kita centang. Dan log prefix-nya hanya sebagai informasi akses klien saja. Jadi jika ada klien yang muncul ke akses YouTube, Mikrotik-nya akan memunculkan informasi log-nya, kemudian kita klik apply dan OK. Nah, kemudian ada Network Time Protocol. Pengaturan waktu pada router board Mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Nah, istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Nah, mode operasi NTP yaitu ada client mode, server mode, peer mode, broadcast, and multicast. Nah, saya akan menunjukkan pada kalian salah satu fungsi firewall Mikrotik yang bisa kita gunakan, yaitu memblokir berdasarkan waktu. Kita juga bisa memblokir sisi klien berdasarkan waktu. Akan tetapi, hal yang perlu kita lakukan penyamaan waktu yang ada di Mikrotik. Kalau misalkan kita lihat di Winbox-nya, klik bagian kosong, lalu klik kanan, kemudian klik Add Time. Nah, ini waktunya belum sesuai dengan apa yang ada pada laptop. Nah, maka dari itu bisa dikonfigurasikan NTP terlebih dahulu. Nah, NTP itu apa sih? Jadi, NTP itu kepanjangan dari Network Time Protocol, di mana ini merupakan pengaturan waktu pada router board Mikrotik. Dibutuhkan untuk dapat sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Nah, selain itu, pengaturan waktu juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang digunakan parlementer waktu. Jadi pada router board, waktu itu dapat kita setting. Caranya dengan menu
menu Windows, lalu kita klik sistem dan kita klik clock. Pengaturan waktu ini dinilai tidak default, jadi pengaturan waktu secara manual akan kembali ke pengaturan default saat root reboot. Kita bisa gunakan mode NTP. Jadi untuk NTP itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya NTP server dan NTP client. Untuk NTP server yaitu penyedia pool di negaranya. Jadi nanti kita akan bertindak sebagai klien yang menerima sinkronisasi waktu. Untuk kliennya yaitu server. Kemudian ada konfigurasi NTP. Caranya dengan klik Windows, lalu klik Sistem, lalu klik SNTP Client. SNTP ini adalah istilah lain dari NTP yaitu lebih gampangnya. Jadi kita bisa bangun dalam administrasi jaringan sederhana juga. Lalu pastikan router kita sudah terkoneksi dengan internet. Coba ping ke google.com, lalu kolom enable-nya kita centang, dan primary NTP servernya yaitu di 0.id.pool.ntp.org. Lalu second si NTP servernya yaitu 1.id.pool.ntp.org. Lalu kita klik apply dan kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa lakukan perubahan time zone dengan negara kita. Jadi kita bisa pergi pada menu sistem. Caranya dengan klik yang namanya clock. Kemudian klik manual time zone. Kemudian tanggalnya sesuaikan. Caranya time zone name-nya kita pilih Asia atau Jakarta. Lalu kita klik apply. Nanti akan secara langsung merubah dengan sendirinya. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian ada firewall address list. Berfungsi untuk memudahkan dalam mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi salah satu fungsi utamanya kita bisa tahu bahwasannya sebagai action pada firewall untuk menentukan addressnya mana saja yang ingin kita tandai dan dimasukkan ke dalam list. Masuk ke topologinya, pastikan perangkat mikrotik aktif dan bisa terhubung ke Winbox. Untuk menemukan fitur address list, yaitu caranya dengan pergi ke menu IP, lalu klik firewall, dan kita klik address list. Adapun contohnya, ada satu kasus di mana ada satu klien nakal dari Jakarta, jaringan kita. Pertama, kita tambahkan saja ke list tersebut. Kemudian tuliskan dari identifikasi orang tersebut di name, lalu nanti tuliskan IP address-nya, lalu kita klik apply, dan kita klik OK. Nah, ada juga firewall NAT. Network Address Translation atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. NAT juga digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan if then. Nah, di Mikrotik juga terdapat dua tipe NAT. Yang pertama ada SCR NAT, digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar dari internet. Yang pertama ada Masquerade, digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik dinamik. Lalu ada SCR NAT, digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik statik. Lalu yang kedua ada DST NAT. Nah, digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Ada DST NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet, yaitu port forwarding untuk melempar traffic keluar router. Dan ada juga redirect, digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Nah, kemudian ada action DST NAT pada tipe DST NAT. Tambahkan perangkat Linux dengan include melalui perantara Docker.io karena lebih ringan. Untuk image-nya kita bisa menggunakan Pinetlab atau APC2 Lattes. Untuk name-nya itu bebas. Untuk icon-nya bebas mau menggunakan apa. Untuk IP-nya kalau menggunakan DHCP ya DHCP. Kalau menggunakan statik ya statik.
Untuk default root-nya isikan dari mikrotik yang ada pada Ether 2. Untuk yang primary console pilih telnet. Untuk secondary console pilih SSH. Untuk brokernya menggunakan privilege. Lalu kita klik save, kemudian nyalakan broker web server dan sambungkan dengan switch, sambungkannya pada Ether 1/2, lalu kemudian kita klik save. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan ataupun apa itu. Terima kasih telah menonton dan selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.